melalui kegelapan tapi berbuah banyak. Saya percaya ini yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup gereja kita. Kadang-kadang ada momen kita diizinkan melalui kegelapan, tapi endingnya cuma satu. Tuhan mau hidup kita semakin berbuah banyak. Kita baca dulu Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi saudara bisa ngomong yang dialami biji gandum ini, ia melalui kegelapan, tapi malah berbuah banyak. Oke, jadi Anda bayangkan seandainya saudara jadi seperti biji gandum itu. Biji gandum itu jatuh ke dalam tanah. Berarti biji gandum itu adalah biji yang ditaburkan. Waktu ia masuk ke dalam tanah, tiba-tiba semuanya gelap. Tadinya terang, sekarang semuanya gelap. Tadinya semuanya muda, sekarang semuanya sukar. Tadinya leluasa bergerak, tapi sekarang di dalam tanah susah untuk bisa bergerak. Tadinya gampang bernafas, sekarang nggak bisa bernafas di dalam tanah. Sampai biji itu akhirnya mati. Tapi yang luar biasa, sementara biji itu mati, kehidupan yang ada di dalamnya yang selama ini tersimpan, potensi yang selama ini tidak kelihatan, justru itu bisa muncul keluar. Dan ketika potensi itu muncul keluar, biji itu malah bisa bertumbuh, malah bisa berbuah-buah dengan lebat. Jadi ternyata melalui kegelapan itu bukan the end of everything. Sekalipun biji itu melalui kegelapan, itu proses yang dipakai Tuhan untuk membuat dia berbuah lebih banyak. Doa saya itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Seandainya saat ini saudara diizinkan melalui kegelapan, sadarilah satu yang Tuhan mau kerjakan. Hidupmu makin berbuah banyak, makin berprestasi, makin maju, makin jadi berkat, makin mempermuliakan nama Tuhan. Oke, tapi memang semuanya diawali dari kita melalui masa kegelapan. Seperti biji yang ditaburkan ke dalam tanah. Mungkin itu keadaan saudara sekarang. Seakan-akan semuanya kayak dalam kegelapan. Anda nggak bisa melihat terang di ujung lorong itu. Nggak kelihatan sama sekali. Keadaanmu semuanya gelap. Masa depanmu seolah-olah semuanya gelap. Nggak ada jaminan. Nggak ada pegangan apa-apa yang Anda bisa punyai di dalam hidup saudara. Rasanya masalah nggak ada habis-habisnya. Rasanya angin taufan terus datang untuk menghempaskan, untuk merobohkan saudara. Nggak peduli apapun yang Anda lakukan, seolah-olah belum ada hasilnya. Seolah-olah nggak ada sesuatu pun yang Anda lihat. Jadi Anda seperti kayak biji yang ditaburkan ke dalam tanah. Dan biasanya ketika kita dalam proses yang seperti itu, ya, ada sesuatu dalam hidup kita yang akan diizinkan untuk hilang. Oke. Nah, di masa kegelapan ini saya perhatikan sebagian orang mengalami kehilangan. Ada yang kehilangan teman yang dia kasih. Ada yang kehilangan keluarga yang dia kasih. Di masa kegelapan sebagian orang kehilangan berkatnya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan keuangannya, mengalami kerugian yang besar, kehilangan asetnya, kehilangan rumahnya. Ada lagi sebagian orang kehilangan pelayanannya, ya, karena di lockdown, karena berbagai macam pembatasan-pembatasan sehingga belum bisa sepenuhnya normal seperti biasanya. Ya, sebagian orang kehilangan pelayanannya, kehilangan anggota selnya, kehilangan rekan pelayanannya. Nah, di masa-masa ini memang bukan masa-masa yang mudah, tapi satu hal saya mau yakinkan saudara, masa kegelapan ini diizinkan terjadi, harus kita lalui dalam hidup kita. Endingnya, finalnya itu satu. Melalui kegelapan ini, hidup kita makin berbuah banyak. Saya berdoa melalui kegelapan ini, saudara makin berprestasi. Saudara makin maju. Di dalam pekerjaan, di dalam keuangan,
engkau akan mengalami mujizat pembalikan. Ada terobosan besar terjadi. Anda makin diberkati. Di dalam pelayanan juga sama. Saudara makin giat untuk bersaksi. Saudara makin sungguh-sungguh, komitmen saudara makin dalam bersama dengan Tuhan. Hidupmu makin jadi berkat dan nama Tuhan makin dipermuliakan melalui hidup saudara. Saya percaya Anda akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih terang. Oke, brighter than ever, lebih terang daripada yang pernah ada sebelumnya, pernah Anda alami sebelumnya. Saya percaya glory kemuliaan yang seperti itu Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya melalui kegelapan kita bisa berbuah banyak? Bukannya terkubur dan habis selamanya, lenyap, tapi melalui kegelapan kita justru bangkit. Melalui kegelapan kita jadi berbuah banyak, kita jadi berkat lebih besar, kita mempermuliakan nama Tuhan. Gimana caranya? Ada 3, saya mau bagikan kepada saudara. Nomor 1, belajar dari Daud. Waktu dia melalui kegelapan, dia berjalan dekat-dekat dengan gembalanya, dengan gembala agungnya. Jadi Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Kalau ada gada, ada tongkat, ada gembalanya. Berarti Daud nggak takut walaupun melalui lembah kekelaman, karena dia dekat sama gembala agungnya. Dia nggak jauh, dia tahu ada gembalanya yang siap untuk menjaga, siap untuk melindungi dia. Ada tongkat, ada gada yang siap untuk membentengi dia. Jadi nggak takut melalui kegelapan, mantap, kokoh, kuat, tenang, percaya. Itu sebabnya saya ajak saudara melalui masa kegelapan yang mungkin sekarang ini sedang Anda hadapi. Jangan jauh dari Tuhan. Saya ajak saudara mendekat dan bangun keintiman dengan Tuhan. Di momen seperti ini jangan jalan dengan kekuatan saudara sendiri. Ayo banyak bergantung sama Tuhan. Ayo banyak mengandalkan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Roh Kudus lebih sungguh lagi. Kalau Anda jalan dekat sama gembala agungmu, maka gembala agungmu akan memberikan petunjuk. Akan ngasih rema sama saudara. Akan ngasih instruksi sama saudara. What to do. Apa yang harus saudara lakukan. Dan kalau Anda lakukan yang diberikan petunjuk oleh gembala agung saudara, Anda akan melihat ada penyertaannya. Dan kalau dia menyertai saudara, akan ada terobosan dan kemenangan yang luar biasa. Itu sebabnya melalui kegelapan Anda bisa berbuah banyak. Jadi yang pertama, kuncinya berjalan dekat-dekat gembala agungmu. Yang kedua, melalui kegelapan ini, saudara belajar, ya, relax saja dan tetap bersuka cita. Just relax and be happy. Gak usah tergesa-gesa. Karena semuanya ada waktunya. Oke, termasuk pandemi ini pun juga ada waktunya. Krisis, resesi, semua masalah yang ada dalam hidup kita ada waktunya. Jadi kita nggak perlu terburu-buru, kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu merasa khawatir. Saya ajak saudara untuk just relax and be happy. Mari kita nikmati semua masa-masa seperti ini. Kita semeleh sama Tuhan. Kita banyak berserah, kita banyak bergantung sama Tuhan. Jadi hati ini dibuat ringan aja. Gak usah dibuat berat, gak usah dibuat tegang, gak usah dibuat susah. Ayo belajar menikmati masa-masa ini. Just relax and be happy. Jangan lupa tetap tersenyum. Menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, ngalami apapun. Saudara tetap tersenyum karena di dalam Tuhan kita punya kepastian. Alkitab mengatakan pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Kenapa? Karena ada kepastian. Jadi just relax and be happy. Oke, relax saja saudara dan nikmati. Relax saja dan bersuka cita. Maka saudara akan melihat bahwa melalui kegelapan ini engkau nggak semakin kering. Melalui kegelapan ini engkau nggak semakin lisut. Karena kalau banyak stresnya, banyak depresinya, nggak bisa enjoy dalam hidupnya, ya melalui kegelapan malah jadi kering, jadi rusak semuanya, jadi kacau semuanya. Akhirnya nggak sampai ke tujuan. Tapi kalau saudara bisa relax, bisa happy, melalui kegelapan saudara tambah segar.
Anda tambah bersuka cita, Anda tambah bergembira, Anda tambah sehat, Anda tambah bertenaga, berenergi. Dan saudara tambah diurapi Tuhan. Dan Tuhan akan bawa saudara melalui kegelapan ini. Dan saudara akan dibuat Tuhan berbuah lebih lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita melalui kegelapan bisa berbuah banyak, adalah keep doing your best. Tetaplah lakukan yang terbaik. Alkitab mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena engkau akan menuai apabila engkau tidak menjadi lemah. Jadi dalam perjuangan wajar ada tantangan. Dalam perjuangan itu selalu akan ada masalah. Kadang-kadang kita maunya cepat tapi adanya delay. Yang terjadi adalah penundaan. Tapi di dalam masa penundaan itu, ya, keep doing your best. Tetap lakukan yang terbaik. Poin yang sebelumnya, yang kedua tadi saya ngomong sama saudara, just relax. Just relax itu artinya di hati kita tenang. Kita santai, kita nikmati aja. Tapi yang ketiga ini, keep doing your best. Jadi tangan kita tetap sibuk bekerja, lakukan yang terbaik. Jadi hati kita tenang, damai, semeleh, berserah sama Tuhan, kita enjoy, kita happy-happy. Tapi tangan kita sibuk bekerja. Kita terus lakukan yang terbaik. Karena saya tahu orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak jemu-jemu melakukan yang terbaik, pasti akan menuai. Saya berdoa Anda termasuk orang yang menuai. Saya berdoa Anda tidak menjadi lemah. Karena kalau sudah menjadi lemah, Anda kehilangan tuaian. Tapi kalau saudara keep doing your best, maka saudara akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya saya ajak saudara, walaupun rasanya gak mudah dan seperti seolah-olah Anda mungkin sudah mau menyerah aja. Anda jangan lupa, seringkali pemenang itu adalah orang yang masih bertahan saat yang lain sudah menyerah. Karena dia tinggal sendiri yang bertahan, dia jadi pemenangnya. Oke, jadi belum tentu dia lebih baik dari yang lain. Bedanya cuma yang lain menyerah, tapi dia tetap bertahan. Itu sebabnya di masa susah, di masa kegelapan, saya berdoa Anda nggak menyerah. Anda tetap keep doing your best. Saya ajak saudara, para pelayan Tuhan, tetap bersaksi. Ayo, tetap bangun Pondok Daud. Tetap kelompok selnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Tetap lakukan bagian yang terbaik. Maka saya percaya melalui kegelapan, saudara akan berbuah lebat. Dan hidup saudara mempermuliakan nama Tuhan. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.